Akhirnya datang juga kesempatan untuk kembali mencoba spot-spot baru di sekitar Lombok Timur. Bersama teman-teman dari Surabaya, Bali, dan Lombok, target kami kali ini adalah ikan-ikan penghuni karang di sisi utara Selat Alas. Berangkat dari Belanting, rencananya kami akan menyisir satu persatu spot yang telah ditandai oleh teman-teman dari Lombok. Menyesuaikan dengan habitat ikan target, tentu teknik jigging dan slow jigging menjadi pilihan yang tepat. Kita mesti exercise dulu nih kalau mau mancing sport fishing. Kita mesti pemanasan dulu. Wajib. Kalau enggak ada yang ketarik uratnya, wah itu bahaya. Udah nggak bisa mancing nanti. Saat ini jigging dengan teknik slow pitch tengah banyak digandrungi. Teknik jigging menggunakan piranti ringan membuat ikan-ikan target lebih punya kesempatan untuk menyambar umpan. Tentu saja teknik satu ini tidak mengedepankan kualitas atau ukuran ikan, tapi lebih mengandalkan hasil perolehan dari sisi jumlah. Perbedaan antara slow jigging dan light jigging ada di piranti dan umpan yang digunakan. Untuk teknik slow pitch ada joran khusus dengan umpan metal jig yang bisa sampai ukuran 250 gram. Sedangkan untuk light jigging, umpan metal jig yang digunakan hanya bisa seberat 100 gram. Dan sepertinya sambaran ikan lebih dulu menghampiri Darus. Pengrajin metal jig dari Bali ini sepertinya tak mau memberi ampun kepada ikan yang telah menyambar umpannya. Meski menggunakan piranti hard jig, tetap saja tak mudah bagi Darus untuk meladeni perlawanan ikan. Beberapa kali reel Darus dibuat berderit karena tarikan ikan. Namun dengan pengalaman jam laut yang cukup tinggi, akhirnya bayangan ikan mulai nampak dari atas boat. Pantas saja ternyata seekor tuna gigi anjinglah yang menyambar metal jig Darus. Ikan pelagis yang terkenal pantang menyerah dan memiliki karakter sebagai petarung, pembukaan strike yang cukup menjanjikan. Mantap, Mas Bro. Mantap! Aduh, saya minta dipoto sama Mas Bayu kalau ini. Baru mantap ini. Lepas saya, Mas. Aduh. Di sisi depan, sang penunjuk spot juga tak mau ketinggalan. Piranti ringan Abah Sahil dibuat melengkung tajam oleh tarikan ikan. Tak ingin jorannya patah, Abah Sahil terpaksa sedikit tarik ulur meladeni perlawanan ikan. Ya, dalam teknik slow jigging kita tidak boleh memaksa ikan untuk cepat naik. Salah hentak, piranti bisa mengakibatkan ujung joran patah. Saya tidak beruntung. Mocel. Tipis kayak dia tadi. Dikit kena. Dan akhirnya sisik ikan yang kemerahan mulai nampak di permukaan air. Wih, ternyata seekor kerapu sunu yang berhasil landed kali ini. Kerapu yang wow nih. Wow. Luar biasa. Ikan mahal ini. Ini ikan mahal ini. Enak banget. Bekas digigit itu. Satu ikannya digigit telan begitu kayak gimana besarnya? Tuh bekas giginya ya. Giginya bawah atas. Iya. Luar biasa. Dan pantas saja jika dalam beberapa saat tadi tarikannya terasa berat. Luka di badan ikan menjadi pertanda bahwa ada seekor predator di dalam sana yang juga memburu ikan ini. Namun Abah Sahil berhasil memenangkan pertarungannya. Mantap, mantap. Mancing mania, mantap.
kelihatan ya dari sini sampai ini Iya. udah ditelan setengah nih. Tengah, Kan? iya. Ini lihat kan badannya. Ini udah ditelan sama Setengah. mulut ikan. Nih Setengah. kiri kanan tuh. Tuh. Dari sampai siripnya ya kan? Tadi berat sekali ya. Sangat Mbak, berat ya? sekali. Tadi berat banget. Masih di spot yang sama, giliran Bulog menyambung strike dari bagian belakang boat. Tak ingin cuma menjadi penonton, teknisi boat kami ini terkesan terburu-buru dalam menarik ikan. Akhirnya, benar saja, tali yang kendor membuat ikan mendapat celah untuk melepaskan diri. Sabar Mas Bro, masih banyak kesempatan menunggu. Arus yang cukup ideal membuat ikan-ikan predator karang menjadi agresif dalam berburu mangsa. Ferry yang datang jauh-jauh dari Surabaya sepertinya juga tak mau ketinggalan. Lihat saja kepiawaiannya dalam memainkan joran untuk menarik ikan mendekat ke boat. Oh, ikan kalau ini. Pelan, sabar, dan pasti. Irama permainan joran Ferry akhirnya membuahkan hasil. Wah, mana lihat nih. Seekor kerapu karang berhasil takluk dan landed. Waduh. Mancing mania. Sedikit mengalami dekompresi menandakan ikan perolehan Ferry ini hidup di kedalaman lebih dari 30 meter. Mantap Mas Bro. Mancing mania. Mantap. Spot pertama menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Saatnya untuk kembali menyisir spot-spot yang berikutnya. Arus timur yang datang dari benua Australia memang membawa suhu yang lebih dingin. Namun di sisi utara selat alas ini, hal tersebut tak berpengaruh besar. Justru pertemuan antara arus dingin dan hangat membuat ikan menjadi lebih agresif. Dan benar saja, baru beberapa meter metal jig saya turun langsung mendapat sambaran ikan. Dari yang saya rasakan bukan ikan besar yang tengah saya hadapi, tapi sensasi menggunakan piranti slow jig membuat tarikan ikan menjadi sedikit terasa kuat. Rupanya seekor barakuda yang terpedaya umpan tiruan berbahan dasar timah milik saya. Iya kan? Ferry putus. Nah, itu dia. Nih. Nih putus nih. Kena temennya itu tuh. Temennya barakuda. Nih. Sih. Tuh temennya itu tuh. Bukan ikan target sebenarnya, tapi barakuda memang terkenal sebagai ikan yang rakus dan agresif. Irit barakuda nih, lihat. Dia udah kasar sisiknya. Bahkan saking agresifnya tak jarang mereka mengganggu atau menyerang para penyelam. Untuk ukuran ikan sebesar ini biasanya mereka masih hidup dalam kelompok besar. Sebelum akhirnya menjadi pemburu yang soliter saat sudah besar. Kembali saya mendapat sambaran ikan. Kali ini tarikan terasa sedikit berbeda. Betul. Kita main pelan-pelan aja. Ikan terus berusaha menarik tali pancing saya menuju dasar karang. Ouch, sepertinya mata kail saya belum menyangkut sempurna. Belum sempat melihat bayangannya, ikan sudah berhasil melepaskan diri. Di samping saya, Abah Sahil sepertinya tak mau ikut-ikutan hilang kesempatan. Oh. Seperti tak memberi ruang buat ikan melakukan perlawanan, tali terus digulung masuk ke piranti spinningnya. Mantap, seekor sweet lips dengan ukuran lumayan besar berhasil landed. Ikan yang menjadi salah satu primadona ibu-ibu rumah tangga karena memiliki rasa daging yang cukup lezat. Salut deh sama yang punya spot. Mancing.
Mantap. Kali ini Dewi Keberuntungan kembali menghampiri saya. Dalam beberapa saat, ikan sempat melakukan perlawanan. Tapi kemudian sepertinya diam, tak ada respon tarikan dari ikan. Pantas saja kalau akhirnya terasa ringan. Kerapu mini dan telah mengalami dekompresi lah yang harus saya angkat. Lihat saja ukurannya, hampir sebesar umpan metal jig ukuran 200 gram yang saya pakai. Kecil banget lagi. Oh. Sama jiki. Sama jiki. Sama gedenya. Ini dia dekompresi. Karena tekanan dari bawah ke atas yang berbeda tekanannya. Yuk, gelembung ininya lidahnya. Kita tusuk bisa hidup lagi dia. Nah, dia kempes kan? Melihat ukurannya, tentu ikan ini masih punya peluang hidup dan tumbuh lebih besar lagi. Mantap! Parade strike masih terus berlanjut. Bergeser ke bagian belakang boat, angler dari kota pahlawan kembali harus berjibaku meladeni perlawanan ikan. Melihat lengkungan ujung jorannya, tentu bukan ikan kecil yang sedang dihadapi Ferry. Sepertinya Ferry tahu betul bagaimana cara menikmati strike-nya kali ini. Usaha Ferry berbuah manis. Seekor kakap merah berhasil takluk dan menambah koleksi keragaman ikan yang berhasil landed. Mancing mania, mantap. Mancing mania tak sekedar bicara soal strike saja, Mas Bro. Banyak sisi lain dari laut, sungai, atau hasil lainnya yang bisa kita eksplor. Salah satunya adalah kreativitas dalam mengolah makanan dari hasil laut. Oke, sekarang kita masih ada di Lombok Timur. Nih lihat. Ini dia. Cumi jarum. Enak banget nih ini. Biasa buat umpan kita. Kita mau bikin kerupuk. Ini sama Mbak Latifah yang sudah biasa bikin kerupuk cumi. Saya penasaran, pengen tahu nih prosesnya. Bersama Mbak Latifah, saya ingin belajar dan mencari tahu cara pembuatan kerupuk cumi. Untuk olahan makanan satu ini tentu saja bahan dasar utamanya adalah cumi. Ini makanan yellowfin tuna nih, cumi ini buat umpan. Sekarang umpannya kita ini. Tahap awal adalah proses menghaluskan daging cumi dan bawang putih. Setelah halus, barulah bumbu-bumbu lain seperti ketumbar, soda kue, garam, tepung terigu, dan tepung tapioka dicampur hingga rata dengan gilingan daging cumi. Untuk komposisi daging cumi, tepung terigu, dan tepung tapioka adalah 1:1. Jangan lupa campur dengan air sehingga adonan menjadi cukup encer buat digoreng. Ini yang unik nih. Biasanya kalau bikin kerupuk direbus, tapi ini digoreng pakai teflon. Ini idenya dari mana? Ide saya sendiri sebenarnya karena saya kan mau yang tidak biasa. Jadi kalau yang biasa kan mereka buat kerupuknya direbus. Dan sepertinya tipis ya, bisa tipis. Iya tipis, nggak perlu ini alat pemotong kerupuk. Oh, tuh lihat. Kayak bikin dadar telur. Buat dadar aja. Nah, inilah tahap yang membedakan cara pembuatan kerupuk cumi di sini dengan cara pembuatan di daerah lain. Adonan yang telah cair digoreng di atas teflon yang telah diolesi minyak goreng. Dalam tahapan ini dibutuhkan ketelitian untuk menjaga ketipisan ukuran kerupuk. Lihat saja kepiawaian Mbak Latifah dalam membalik hasil adonan menggunakan tangan kosong.
Lihat, saya pegang sih ya. Ini sih biasa saya pegang-pegang begini. Oh, digeser aja. Iya, tidak Biasa. Nggak panas kok. Ternyata memang tak semudah kelihatannya. Adonan setengah jadi masih terasa sangat panas ketika dibalik menggunakan tangan seperti ini. Jadi penasaran nih untuk ikutan mencoba triknya Mbak Latifah? Tadinya saya berpikir setelah digoreng seperti ini kerupuk cumi sudah jadi, tapi ternyata ini adalah adonan setengah jadi. Setelah digoreng tipis seperti ini, hasilnya masih perlu melalui proses penjemuran. Ternyata masih harus menunggu 1 hari lagi sampai kerupuk yang kami buat ini siap digoreng dan dijadikan camilan atau lauk yang renyah. Nah, ini dia contoh yang udah dijemur, tapi tinggal digoreng. Ini Mas dicobain yang udah digoreng. Oh, ini dia nih. Wih, ternyata inilah hasil dari bahan kerupuk yang telah dijemur dan siap untuk dimakan. Penasaran sama rasanya? Tentu kerenyahannya membuat lidah seperti tak mau berhenti untuk menikmatinya. Rasa cumi juga terasa cukup kuat karena memang bahannya dari daging cumi segar. Pokoknya mantap. Ya, potensi keragaman ikan di sisi utara Selat Alas memang tak perlu diragukan lagi. Terlebih ikan-ikan penghuni karang yang memang masih terjaga kelestariannya. Rasa cuminya juga berasa banget. Biasanya kalau kerupuk lain tuh pakai perasa aja ya, Mbak. Kalau ini pakai cumi segar langsung. Pantesan rasanya beda.